Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak-anakku sekalian, kita hari ini akan belajar PAI. Sebelumnya, sama-sama kita berdoa dahulu. Silakan ketua kelas untuk menyiapkan doanya. Kita itu doa apa tuh? Raditu billahi rabba sama-sama kita tadarus surat Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. A'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Baiklah, Bapak, anak-anakku sekalian, kita hari ini akan mengecek dulu kehadiran kalian semuanya. Oke, Bapak absen dulu. Fatimah, Aldi, Alif, Ben, Iswara, Azra, Yaskia, Nabila. Insya Allah semuanya hadir ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baiklah, anak-anakku sekalian, kita akan melanjutkan pembelajaran, tetapi sebelumnya kita akan membuat semangat dulu ya. Gerakan motivasi ya. Kita akan memotivasi diri kita sendiri. Silakan berdiri semuanya. Selamat pagi. Pagi. Semangat siap. Siap. SMA Nabila sehat. Tepuk tangan untuk dia. Silakan duduk kembali. Oke, anak-anakku sekalian, kemarin kita sudah belajar tentang apa? Masih ada yang ingat pelajaran kemarin? Kompetensi dalam kebaikan dan etos. Kemarin kita sudah membahas tentang surat Al-Maidah. Ya, sekarang kita akan bahas tentang surat At-Taubah. Ya. Apakah pernah kalian melakukan kompetensi dalam kebaikan dan etos kerja? Coba salah satu contohkan, siapa yang bisa? Yang pernah punya prestasi juara siapa? Ya, Rehan apa? Bola futsal. Ya, juara berapa? Juara 2. Woi, tepuk tangan dulu Rehan. Kan anakku sekalian, kalau kalian melihat ada anak yang malas ya, apa reaksi kalian? Kalau ada yang malas? Menegur, Fatimah apa? Menegurnya. Oke, itu bagian daripada perbuatan yang tidak baik. Terus kalau melihat orang yang baik, orang yang punya prestasi, etos kerjanya baik, kalian gimana? Mengikutinya, karena itu adalah merupakan contoh yang baik. Pernah dengar cerita tentang perjuangan orang yang sukses? Coba contohkan satu yang bisa. Siapa yang jual bakso? Iya, suksesnya. Tetangga Rehan atau siapanya Rehan? Orang lain. Soalnya penjual bakso tadinya dia cuma kecil-kecilan, jadi penjual bakso yang punya pohon terbanyak. Oke? Pertanyaan terakhir. Apakah kalian pengen jadi anak yang sukses? Pengen jadi anak yang berprestasi? Bagaimana caranya? Dengan berusaha, dengan bekerja keras. Oke, kali ini Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu kalian semuanya belajar pada hari ini itu mampu membuat dan menyajikan paparan tentang Quran Surat Al-Maidah 48 dan Quran At-Taubah ayat 105 dan hadis tentang kompetensi dalam kebaikan dan etos kerja. Surat At-Taubah kemarin sama-sama kita pelajari juga. Wa qul malu fasyarallahu amalakum wa rasuluhu ilal akhirih, di mana inti daripada surat At-Taubah adalah
Ayat ini menegaskan pentingnya bekerja sama dengan baik karena setiap pekerjaan akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, dilihat oleh Rasulullah dan juga akan dilihat oleh orang-orang mukmin yang lainnya. Ini mengajarkan kepada kita bahwa etos kerja yang baik adalah bagian dari tanggung jawab kita sebagai umat Islam. Kita akan menyaksikan salah satu video. Bapak akan menyajikan video. Nanti kalian amati ya. Tolong interaksi kalian semuanya. Video ini silakan yang membelakangi boleh menghadap video dulu ya. Bapak akan menyajikan satu permasalahan di sini, nanti kalian pecahkan masalah tersebut. Hasil dari pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungan. Namun, tidak dengan siswa yang satu ini. Amir, bangun. Iya, Pak. Mana lembar jawabanmu? Waktu sudah selesai. Tapi punya saya belum selesai. Kamu kenapa? Saat ulangan harian tadi, aku tidak bisa menjawabnya dengan benar. Memangnya semalam kamu belajar? Ya, belajar. Yakin? Coba kamu ingat lagi. Semalam aku WhatsAppan, terus main game dan nonton. Tapi kemarin aku belajar sampai selesai. Oh, tapi sampai jam berapa? Sampai... Baik, udah kalian saksikan video yang singkat tadi ya. Kira-kira apa yang kalian dapatkan dari video tersebut ya? Bapak minta per kelompok untuk menyampaikan kesimpulannya, komentarnya tentang video yang tadi ya. Bisa dimulai dari kelompoknya Aldi. Jangan menjadi orang yang malas karena sukses itu harus diperjuangkan. Jangan menjadi orang yang malas, karena itu harus diperjuangkan. Tepuk tangan dulu untuk kelompok Aldi. Lanjutnya kelompoknya Algas. Satu orang. Jadi komentar saya untuk video yang tadi Ya. adalah kita sebagai siswa harus mempunyai etos kerja yang baik karena sebagai siswa tugas kita itu belajar, jadi kita tidak boleh malas. Wih, luar biasa. Tepuk tangan lagi. Oke, itu interaksi kita tentang video. Ternyata kalian semuanya luar biasa dan bisa menyerap pelajaran atau video yang telah Bapak sampaikan. Oke, kita akan lanjutkan tentang membuat proyek ya, mendesain proyek kita ya. Proyek kita hari ini adalah membuat mind mapping tentang kompetensi dalam kebaikan dan etos kerja. Panduannya dibuat dengan kertas karton
menggunakan spidol, menggunakan bengaris, dan seterusnya. Dibuat sesuai dengan kelompok yang telah kalian bentuk sendiri kelompok tersebut. Lalu silakan berdiskusi, ya silakan dikerjakan, dibagi tugasnya ya dengan adil. Tidak ada yang diam, semuanya ikut mengerjakan. Di mana nanti penilaian daripada mind mapping kalian itu sudah ada di LKPD yang sudah Bapak bagikan. LKPD sama kertas karton semuanya sudah ada di depan kalian semuanya. Ya. Silakan karena waktunya langsung ditulis saja. Tapi kan nanti di sini dibuat ini. Gak apa. Boleh. Atau Pak, buat aja dulu intinya. Tadi tinggal ditebelin. Silakan berdiskusi. Setiap anggota memberikan masukan-masukan. Kasih. Kurang ada. Ya, waktu kalian, kami beri waktu sekitar 10 menit, jadi segera diselesaikan. Kalau ada yang kurang paham, silakan ditanyakan. Langsung ya, kalau udah selesai, silakan ditempelkan di dinding terdekat kalian saja. Ya, di dinding terdekat kalian saja. Kita tempelkan pakai ini. Oke, ya, ketika nanti kelompok lain mempresentasikan, kelompok yang tidak mempresentasikan untuk mendengarkan dan diusahakan untuk memberikan masukan atau pertanyaan ya, satu aja pertanyaan atau masukan supaya ada pengkritisan di sini. Ya. Kita panggil dulu untuk kelompoknya Fatimah. Pengertian dari etos kerja yaitu semangat dan sikap positif kita dalam bekerja. Yang kedua ada komitmen untuk bekerja sepenuh hati dan tanggung jawab dari diri kita sendiri. Lalu ciri-cirinya apa saja? Disiplin, kerja keras, tanggung jawab. Faktor apa aja yang mempengaruhi etos kerja? Yang pertama pendidikan, lingkungan kerja, budaya organisasi, dan terakhir motivasi. Selanjutnya, apa saja sih manfaat dari etos kerja yang baik? Yang pertama, produktivitas yang tinggi, lalu kepuasan bekerja. Yang selanjutnya, pengembangan kompetensi. Yang pertama, pendidikan dan pelatihan, dan terakhir, pengembangan diri. Sekian dari hasil mind mapping kami. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk ya. Itulah presentasi dari kelompoknya Fatimah. Jadi sangat luar biasa, harus ada motivasi yang kuat sehingga nanti akan mendapatkan produktivitas yang tinggi. Tentunya dibarengi dengan pendidikan, lingkungan kerja yang baik, budaya organisasi, serta tentunya motivasi yang kuat. Sekali lagi tepuk tangan untuk. Di sini ada yang mau ditanyakan atau mengkritisi? Silakan ya, Yazkia. Izin bertanya untuk kelompok Fatimah. Pertanyaannya adalah, bagaimana etos kerja dalam Islam dianggap sebagai bagian dari ibadah? Bagaimana etos kerja itu termasuk dari mana? Etos kerja dalam Islam ternilai ibadah. Bagaimana etos kerja dalam Islam masuk dalam nilai ibadah? Etos kerja yang bagaimana yang nilai ibadah? Islam sendiri itu bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu karena Allah. Ya. Kan. Bekerja sungguh-sungguh karena Allah Subhanahu wa taala akan menjadi nilai ibadah. Ya, begitu. Apakah sudah bisa memuaskan jawaban dari Fatimah? Coba. Sudah memuaskan? Saya memuaskan, Pak. Alhamdulillah. Tepuk tangan dulu. Nah, berikutnya adalah kelompok dari Yazkia akan mempresentasikan hasil mind mappingnya. Izin untuk teman-teman semua, izin menampilkan mind mapping dari kelompok kami. Temanya adalah kompetensi dalam kebaikan dan etos kerja. Poin yang pertama itu kompetensi dalam kebaikan. Contohnya hubungan dengan Allah, hubungan dengan sesama. Contohnya seperti menuntut ilmu, berdakwah, dan membantu orang lain. Yang kedua adalah etos kerja dalam Islam, yaitu bekerja sebagai ibadah. Contohnya niat untuk Allah, menjaga kualitas kerja. Yang terakhir adalah penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Kompetensi dalam kebaikan yang pertama adalah terlibat dalam kegiatan sosial, dan untuk yang etos kerja adalah bertanggung jawab. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk kelompoknya Yazkia. Nah, kalau kali ini Yazkia membuat mind mapping tentang kompetensi dalam kebaikan dan etos kerja itu menghubungkan dengan hablum minallah, hablum minannas, ya. Hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia, hubungan sosial dihubungkan dalam hal etos kerja dan berbuat kebaikan. Nah, di sini ada yang bertanya untuk kelompoknya Yazkia, satu orang.
Silakan. Aplaus dulu untuk robotnya. Baik, di sini ada yang bertanya tentang kompetensi etos kerja. Ya, silakan. Saya Fatima ingin bertanya, bagaimana Islam memandang etos kerja? Gitu. Bagaimana Islam memandang etos kerja? Maksudnya etos kerja dalam Islam itu bagaimana? Bekerja dengan beribadah. Bekerja dengan beribadah. Bekerja dengan niat. Bekerja dalam niat beribadah. Bekerja dengan niat beribadah. Oke, jawaban singkat tapi jelas. Tepuk tangan dulu untuk kelompok kita. Oke, anak-anakku sekalian, sebelum ini Bapak mengevaluasi dulu pembelajaran kita, ya. Refleksi ya untuk kalian semuanya. Ini ada pertanyaan di sini. Apakah kalian mengalami kendala dalam pembuatan produk? Ada nggak kendala? Apakah kendala tersebut itu menjadikan kalian susah membuatnya? Bagaimana bekerja sama dengan teman kalian semuanya? Semua yang kalian lakukan sangat luar biasa tentang etos kerja yang berhubungan antara manusia, etos kerja dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan sosial, dan juga bagaimana etos kerja dalam Islam tentunya harus diiringi dengan niat yang baik dan benar, ya. Itu semuanya adalah bagian kita untuk mencapai kesuksesan, ya. Belajar dengan Pak Edi seperti apa, apakah tertekan, apakah senang, ataukah gimana, itu adalah refleksi. Terus hasilnya bagaimana? Udah dikumpulkan, nanti Bapak baca semuanya refleksi tersebut sebagai bahan ya bagi Bapak untuk memperbaiki pembelajaran di kemudian harinya. Ini LKPD udah Bapak kasihkan ke kalian semuanya. Setelah itu silakan dikumpulkan ya. Setelah dikerjakan silakan dikumpulkan. Oke. Baik, udah selesai LKPD kumpulkan. Ya. Nah, ini ada tadi soal yang udah Bapak berikan itu ada 5, kalian kerjakan semuanya. Alhamdulillah di sini setelah Bapak cek dan koreksi, ada beberapa yang nilainya tidak KKM, ya. Ada beberapa nilainya yang tidak KKM. Jadi yang nilainya tidak KKM, Bapak kasih tugas untuk mengerjakan soal di buku halaman 40, ya. Buku pelajaran PAI kalian. Nah, bagi yang sudah tuntas, Bapak kasih tugas juga untuk mengerjakan halaman 41. Kita hari ini sudah cukup, dan insya Allah kita akan melanjutkan pelajaran yang selanjutnya, ya. Yakni nanti di pertemuan berikutnya. Artinya yang terakhir, ya, tetap kalian semangat dalam belajar, karena orang malas tidak akan pernah bisa sukses. Dan kesuksesan hanya bisa didapatkan dengan cara kita bekerja keras dan etos kerja. Ya. Terima kasih untuk hari ini. Semoga kita semuanya tetap diberikan kesehatan dan bisa mengerjakan aktivitas sehari-hari. Silakan Ketua kelas menutup pembelajaran ini dengan penutup doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.